yaitu definisi pohon. Pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sisi penting pada pohon, terhubung dan tidak terhubung sirkuit. Pada gambar di bawah ini, hanya G1 dan G2 yang merupakan pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit A, D, F, A, sedangkan G4 bukan pohon karena ia terhubung dengan persilangan dua buah sisi dikurang, dalam hal ini sisi A, F dan sisi B, E, dikurang karena tidak silangnya bukan menyatakan simpul. Sifat-sifat pohon. Kita misalkan G sama dengan dalam kurung F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpul N. Maka sifat-sifat pohon ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang kedua, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang ketiga, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf membuat hanya satu sirkuit. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan itu ialah sisi yang bila dihapuskan menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Jika huruf F dengan K komponen mempunyai M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Saya Devi Afrian akan menjelaskan tentang teorema-teorema pohon. Yang pertama ada teorema 1, yang isinya jika T pohon, maka untuk setiap dua titik U dan V yang berbeda di titik T terdapat tepat satu lintasan pad yang menghubungkan dua titik tersebut. Buktinya, misalkan ada 5 lintasan pad berbeda yang menghubungkan titik U dan titik V di T. Katakanlah E1 dan E2 dengan E1 tidak sama dengan E2. Maka E1 dan E2 akan menghubungkan titik U dan V. Sehingga ada dua lintasan yang terhubung pada kedua titik tersebut dan membentuk sikel. Berdasarkan definisi, T tidak memiliki sikel. Dengan demikian, haruslah E1 sama dengan E2. Hal ini bertentangan dengan pemisalan bahwa E1 tidak sama dengan E2. Jadi, terbukti bahwa setiap dua titik yang berbeda di T memiliki tepat satu lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya ada teorema 2 yang berbunyi banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi ditambah satu atau ditulis jika T pohon maka VT sama dengan ET tambah 1. Buktinya, kita buktikan teorema di atas dengan induksi pada VT. Jika pohon T mempunyai satu titik, jelas banyak sisi T adalah 0. Jadi, teorema benar untuk pohon T dengan satu titik A. Selanjutnya, asumsikan bahwa pernyataan dalam sebuah teorema benar untuk pohon dengan titik akan ditunjukkan bahwa jika pohon T mempunyai K tambah 1, maka VT sama dengan ET ditambah 1. Selanjutnya, ET sama dengan ET1 ditambah ET2 ditambah 1, sehingga VT sama dengan VT1 ditambah VT2 sama dengan ET1 ditambah 1 ditambah ET2 ditambah 1 dengan hasil akhir yaitu ET tambah 1. Dengan demikian teorema 2 ini sudah terbukti, yaitu teorema 3 yang berbunyi yang pertama, bila suatu sisi dihapus dari pohon dengan titiknya tetap, maka diperoleh graf yang tidak terhubung dan karena graf itu bukan pohon. Yang kedua, bila sebuah sisi ditambah pada pohon tanpa menambahkan titik baru, diperoleh graf yang memiliki sikel dan karena itu graf tersebut bukan pohon. Buktinya, jika
sebuah sisi ditambahkan atau dihapuskan dari pohon, graf baru yang diperoleh tidak lagi merupakan pohon berdasarkan teorema 2. Karena penghapusan sebuah titik menjadikan graf itu tidak terhubung dan penambahan sisi membentuk sikel, maka teorema 3 ini sudah terbukti. Selanjutnya ada teorema 4 yang pernyataannya berikut ini ekuivalen terhadap pohon T. Yang pertama, T adalah pohon. Yang kedua, terhubung dan banyak titiknya lebih satu atau lebih banyak sisinya. Yang ketiga, T tidak memiliki sikel dan banyak titiknya lebih satu dari banyak sisinya. Yang keempat, ada tepat satu lintasan atau pad sederhana antara setiap dua titik di T. Selanjutnya, yang kelima, T terhubung dan penghapusan sembarang sisi pada T menghasilkan graf yang tidak terhubung. Yang keenam, ada T tidak memiliki sikel dan penambahan sembarang sisi menghasilkan sikel pada graf itu. Selanjutnya, saya Wita Octavia ingin menjelaskan tentang teorema 5. Jika P sama dengan dalam kurung V0, V1, V2, hingga titik-titik Vn, sebuah lintasan terpanjang di pohon T, maka dV0 sama dengan dVn sama dengan 1. Nah, mari kita buktikan. Misalkan T adalah sebuah pohon dari P sama dengan dalam kurung V0, V1, V2, titik-titik hingga Vn, lintasan terpanjang di T. Nah, andaikan dV0 1, maka dV0 lebih dari 1. Ini berarti ada paling sedikit dua sisi T yang terkait dengan V0. Misalkan EV0 V1 adalah sisi T yang terkait dengan V0. Karena P lintasan terpanjang di T dan T sederhana, sisi E harus menghubungkan V0 dengan sebuah titik lain di P. Katakan titik VK, K0, 1. Akibatnya, dalam kurung V0, V1, V2, titik-titik VK, Vn, membuktikan sikel di T. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa T sebuah pohon. Dengan kata lain, dV0 sama dengan 1. Nah, dengan argumen yang serupa dapat ditunjukkan dVn sama dengan 1. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya, teorema 6. Graf G terhubung jika dan hanya jika G memuat pohon rentang. Nah, mari kita buktikan. Jika graf G memuat pohon rentang, jelas G terhubung. Kita buktikan konvers pernyataan ini dengan induksi pada nilai mutlak EG. Jika G terhubung dan nilai mutlak EG sama dengan 0, maka G sama dengan K1 sehingga jelas G memuat pohon rentang. Asumsikan bahwa setiap graf terhubung dengan K tambah 1 sisi, maka G memuat pohon rentang. Pandangan sebuah graf terhubung G dengan K tambah 1 sisi, jika G tidak memuat sikel, maka G sebuah pohon rentang. Jika G memuat sikel dan misalkan E adalah sebuah sisi dari sikel di G, maka graf G1 sama dengan G kurang E terhubung dengan sisi K, sehingga berdasarkan asumsi G1 memuat pohon rentang. Sebut T pohon rentang di G1. Jelas, T adalah juga pohon rentang dari G. Maka teorema ini juga terbukti. Selanjutnya, jenis-jenis pohon. Yang pertama, pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upgraf merentang yang berupa pohon atau dapat diartikan pula dengan subgraf terhubung yang mengandung semua simpul pada graf dan tidak mengandung sirkuit. Jadi, himpunan simpul pada pohon merentang dari graf G sama dengan himpunan simpul pada graf G. Yang kedua, pohon berakar. Pohon berakar adalah sebuah pohon di mana ada satu simpulnya yang dikhususkan dari simpul dan simpul tersebut disebut dengan akar, dan jalur-jalurnya yang digambarkan menjauh dari akar. Nah, derajat masuk simpul akar adalah 0. Nah, sedangkan derajat masuk simpul-simpul lainnya adalah 1. Selanjutnya, yang ketiga, pohon merentang minimum.
Sebuah graf berbobot yang terhubung mungkin saja mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Terdapat dua buah algoritma yang dapat digunakan untuk memperoleh pohon merentang minimum dari sebuah graf berbobot yang terhubung G. Baiklah, saya Yosi Andriani akan melanjutkan materi tentang algoritma prim dan algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu algoritma prim. Algoritma prim ini membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil jalur dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul tetapi tidak membentuk sirkuit di dalam T. Seperti pada contoh, di sini terdapat 6 simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada tabel ini kita ikuti langkah pertama 1,2 dengan bobot 10. Kenapa diambil 10? Karena itu merupakan bobot minimum pada contoh, yaitu pada simpul 1, 2. Ditulislah pada pohon merentangnya 10 pada simpul 1, 2. Langkah kedua yaitu 2,6 dengan bobot 25 ditulis pada pohon merentang. Langkah ketiga 3,6 yaitu dengan bobot 15. Kenapa diambil 3,5 dengan bobot 15? Karena itu merupakan bobot terkecil dan juga bersisian dengan simpul 2,6. Selanjutnya pada langkah keempat diambil simpul 4,6 dengan bobot 20, yaitu bersisian dengan 2,6. Dan langkah terakhir itu pada sisi 3,5 dengan bobot 35. Maka didapatlah pohon merentang minimum dengan bobot totalnya yaitu 10 ditambah dengan 25 ditambah dengan 15 ditambah dengan 20 ditambah dengan 35 sama dengan 105. Baiklah, materi selanjutnya adalah algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal ini sedikit lebih sederhana dibandingkan pada algoritma prim dalam pemeriksaan jalur-jalur yang dipilih. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang diambil itu sama seperti contoh soal pada algoritma prim. Nah, pada awalnya kita membuat tabel yang berisikan sisi dan bobot. Nah, di sini kita urutkan bobot terkecil dari graf dari contoh, yaitu bobot terkecilnya itu pada sisi 1,2 dengan bobot 10. Bobot terkecil kedua yaitu 15 dengan sisi 3,6. Bobot terkecil ketiga 4,6 dengan bobot 20. Dan seterusnya sampai dengan sisi 5,6 dengan bobot 55. Nah, setelah itu seperti yang tertera pada tabel pada PPT kami, kita langkah awalnya membuat simpul-simpul 1 sampai dengan 6. Lalu dilanjutkan dengan menentukan titik dengan bobot terkecil yaitu sisi 1,2. Lalu ditulislah pada pohon merentangnya 1,2. Lalu kita pilih pada langkah 2 yaitu bobot terkecilnya yaitu 15 pada titik 3,6 ditulislah 3,6. Kita dapat melihat di tabel secara jelas. Terus langkah ketiga kita pilih sisi 4,6 dengan bobot 20. Ini adalah bobot terkecil ketiga. Di sini kita tulis 4,6. Selanjutnya 2,6 dengan bobot 25. Langkah kelima
1,4 dengan bobot 30 ditolak. Ditolak karena jika kita mengambil titik tersebut, maka dia akan membentuk sirkuit. Sedangkan algoritma Kruskal ini adalah dia mencari bobot minimum, tetapi dia tidak membentuk sirkuit. Selanjutnya, langkah ke-6, di titik 3,5 dengan bobot 35. Nah, jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan dengan algoritma Kruskal ini yaitu 10 ditambah dengan 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 35 sama dengan 105. Hasilnya sama seperti pada pencarian algoritma prim. Ini akan membahas tentang terminologi pada pohon akar. Nah, di mana terminologi ini adalah istilah-istilah pada pohon akar. Nah, untuk terminologi yang pertama yaitu anak dan orang tua. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan gambar pohon berakar ini. Nah, di sini kita akan membahas ya, apa itu anak dan apa itu orang tua. Nah, pada contoh pohon ini anak yaitu B, C, dan D. Ini sebenarnya anak, sedangkan orang tuanya adalah A. Nah, contoh lainnya yaitu H, I, dan J. Ini merupakan anak dan E ini adalah orang tuanya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jika dua buah simpul dihubungkan dengan satu sisi, maka simpul bawah ini disebut dengan anak dan simpul atas ini disebut dengan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu lintasan. Nah, lintasan ini adalah runtutan simpul-simpul. Nah, contohnya yaitu panjang lintasan A ke J yaitu 3. Kenapa 3? Karena dari A ke J ini harus melalui 3 sisi yaitu sisi AB, sisi BE, dan sisi EJ. Nah, maka panjang lintasan A ke J ini adalah 3. Nah, selanjutnya itu adalah saudara kandung. Saudara kandung ini yaitu simpul-simpul yang memiliki orang tua yang sama. Nah, kita contohkan. B, C, dan D ini merupakan saudara kandung karena mereka memiliki satu orang tua yang sama yaitu A. Nah, contoh lainnya yaitu H, I, dan J. Ini juga merupakan saudara kandung karena memiliki orang tua yang sama. Dan LM ini juga saudara kandung karena memiliki satu orang tua yang sama yaitu K. Nah, selanjutnya upah pohon. Nah, upah pohon ini pada graf sering disebut dengan paragraf atau subbab pohon. Nah, kita contohkan. Pohon ini adalah T. Nah, jika kita potong atau ambil sebagian ini, maka B ke F, B ke E ke H, E ke I, E ke J ini harus merupakan upah pohon T. Nah, upah pohon ini memiliki syarat, yaitu kita misalkan T sama dengan V. V ini adalah simpul, X. X ini adalah himpunan simpul. Himpunan sisi, maaf. Nah, syaratnya yaitu T sama dengan X ini harus anggota dari V. Nah, kita ambil contoh B. Dan upah pohon dari B ini adalah E dan F. Nah, maka kita simpulkan bahwa V-nya adalah B dan X-nya adalah E dan F. Nah, maka terbukti bahwa T sama dengan X ini anggota dari V. Nah, selanjutnya yaitu derajat. Derajat sebuah simpul atau jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, derajat A ini adalah 3. Karena A ini hanya memiliki 3 anak. Nah, dan derajat B itu adalah 2, hanya memiliki 2 anak. Derajat C ini adalah 0, karena tidak memiliki anak sama sekali. Nah, derajat maksimum dari pohon ini adalah 3. Karena apa? Karena anak yang paling banyak itu hanya berjumlah 3, yaitu derajat A dan derajat E. Nah, selanjutnya itu daun. Sebuah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak itu disebut daun. Nah, contohnya pohon ini. Nih. Nah, daunnya itu adalah C, F, H, I, J, L, dan M. Nah, ini merupakan daun karena tidak memiliki anak atau berderajat 0.
Nah, selanjutnya yaitu simpul dalam. Simpul dalam ini adalah simpul-simpul yang memiliki anak. Nah, kita contohkan pohon ini. Nah, simpul dalamnya itu adalah B, D, E, G, dan K. Nah, kenapa disebut dengan simpul dalam? Karena masing-masing mereka memiliki anak. Nah, anak dari B ini adalah E dan F, anak D ini adalah G, dan anak E ini adalah H, I, J, dan anak dari G ini adalah K. Nah, anak dari K ini adalah L dan M. Nah, kenapa C ini tidak merupakan simpul dalam? Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa C ini berderajat 0 dan tidak memiliki anak. Nah, selanjutnya aras. Aras ini dimulai dari akar. Nah, akar, kita ketahui akar adalah A. A ini adalah akar. Nah, A ini adalah akar. Nah, telah disepakati bahwa level sebuah aras akar adalah 0. Nah, sedangkan aras lainnya yaitu 1 ditambah panjang lintasan sebelumnya. Nah, contohnya kita cari aras D. Nah, aras D ini adalah 1 ditambah panjang lintasan sebelumnya, maka aras A adalah 0. Maka aras D ini adalah 1. Nah, aras G 1 ditambah panjang lintasan sebelumnya adalah 1. Nah, maka aras G ini adalah 2. Dan selanjutnya aras K sama dengan 1 ditambah panjang lintasan sebelumnya adalah 2. Nah, aras K adalah 3. Dan M ini 1 ditambah 3 karena panjang lintasan sebelumnya adalah 3 sama dengan 4. Nah, selanjutnya itu tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Nah, tadi kita sudah mencari aras pohon ini, yaitu A ini adalah 0, aras D 1, aras G 2, aras K 3, dan aras M adalah 4. Nah, tinggi atau kedalaman dari suatu pohon ini adalah 4. Kenapa? Karena dari pohon ini aras yang paling tinggi itu adalah 4 dan panjang lintasan yang paling maksimumnya adalah 4 juga. Nah, maka sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.